Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi tante saya selaku ketua IPMI PC Pondok Melati, Tante Nenti, dan wakilnya Ibu Lisda dan semua anggota atau jajaran anggota IPMI semua yang hadir di sini. Sebelumnya salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan ridhonya kita semua berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW berserta seluruh keluarganya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tante yang sudah memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk mengisi acara, untuk memberikan sedikit cerita atau sedikit pengalaman saya yang sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kepada ibu-ibu semuanya. Yang pastinya di sini tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih semuanya di sini sama, semuanya ibu-ibu di sini semua hebat dengan kelebihannya masing-masing ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangannya, karena jujur aja saya di sini baru pertama kali mengisi acara di acara seperti ini, menjadi inspirator di sini. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Mungkin kita mulai ya dari usaha fashion muslim. Saya di sini sebagai founder atau owner dari brand Sabina by Sally. Jadi brand ini saya mulai dari tahun 2016 ketika saya baru pertama kali menikah. Saya menikah di tahun 2015. Pada saat itu saya tuh bingung banget gitu, ibu-ibu saya mau ngapain gitu. Abis nikah kan waktu itu saya ex dari Bank BRI. Waktu itu saya nikah, terus saya resign, terus saya nyari kerjaan lain, kok nggak dapat gitu awal mulanya. Terus saya mulai iseng-iseng melihat marketplace. Saya lihat, saya kan lagi mulai hijrah, saya mulai pakai gamis, terus saya beli gitu. Saya iseng-iseng saya beli. Pada saat itu kan saya benar-benar juga lagi susah gitu ya. Jadi gimana caranya saya mikir supaya saya bisa beli dan saya juga bisa mengambil keuntungan dari itu gitu. Jadi waktu itu saya melihat di marketplace, waktu itu kan gamis lagi naik-naiknya ya. Waktu itu 2016 itu gamis motif, gamis polos itu lagi naik-naiknya gitu. Terus saya beli terus saya beli harga grosir. Nah, terus saya tawarin ke teman-teman, waktu itu lingkupnya masih teman-teman SMP, teman-teman SD yang ada di Facebook saya gitu. Jadi saya cuman sekedar posting aja. Alhamdulillah ada yang nyangkut, Bu, gitu. Jadi ada yang nyangkut. Akhirnya pas saya beli grosir, jadi saya bisa beli, saya ngambil satu, sisanya saya jual gitu. Dan terus menerus seperti itu sampai dengan oh kok ini kayaknya bisa jadi bisnis. Terus akhirnya saya coba-coba ke Tamrin City, ke Tanah Abang, saya cari-cari sendiri semuanya. Sedangkan pada saat itu suami masih kerja, jadi semuanya saya sendiri. Saya pergi pakai motor ke Tamrin City, saya lihat-lihat. Jadi ini saya mau sedikit cerita saya di sini dengan alhamdulillah bisnis yang sudah ada sekarang itu bukan dimulai dari modal. Jadi bisa dibilang from zero. Jadi benar-benar dari nol. Kita tidak ada modal, bisa dibilang 100.000 pun tidak ada gitu. Jadi karena yang tadi saya bilang itu, saya benar-benar dari nol. Karena saya cuman minta fotonya pada saat itu ke pemilik toko yang ada di Tamrin City. Bu, saya izin ya, saya minta fotonya. Saya mau jual lagi gitu pada saat itu. Nah, pada saat itu pemilik toko mengizinkan dan saya posting.
saya mulai membuat Instagram pada saat itu. Jadi awal mulanya dari situ, dari Instagram. Karena Sabina ini kan besarnya di Instagram. Di Instagram alhamdulillah sudah ada 500 ribu lebih followernya. Kalau Masya Allah, jadi kalau misalkan ibu-ibu di sini bisa cek akunnya Sabina Beseli. Jadi ini semuanya followernya organik, tidak ada yang beli satupun. Kan biasanya ada yang beli gitu kan. Kalau saya alhamdulillah dengan segala pengorbanan dan perjuangan sampai di titik ini semuanya organik, semuanya ini followernya real gitu. Nah terus balik lagi, alhamdulillah dari saya izin ke toko-tokonya untuk menjual bajunya, akhirnya ada yang beli gitu. Saya baru, kalau misalkan ada yang beli, saya baru balik lagi ke tokonya untuk membeli bajunya gitu. Jadi semuanya benar-benar dari nol sampai dengan berjalan terus dari orderan 1, 2, 3 sampai dengan tahun 2017 itu saya satu hari saya bisa belanja di satu toko sebesar 30 juta. Itu boomnya pada saat mau lebaran tuh bulan puasa, satu hari 30 juta saya beli waktu itu. Kalau nggak salah tahun 2017-2018 gitu. Terus saya berinisiatif, kenapa ya usahanya udah jalan, saya pengen produksi sendiri gitu. Karena saya mikirnya kalau saya produksi sendiri itu saya kayaknya lebih bermanfaat untuk orang banyak. Karena saya bisa merekrut penjahit, merekrut finishing gitu. Jadi saya mikirnya saya nggak mau bermanfaat buat diri saya sendiri, tapi saya dengan penghasilan segini tapi saya bisa ikut berbagi gitu, ikut membuka lapangan kerja. Akhirnya saya meminta bantuan kepada paman yang ada di kampung, kan penjahit juga. Terus dari 1 penjahit, 2 penjahit, 3 penjahit sampai dengan waktu sebelum Covid itu ada sekitar 6 atau 7 penjahit gitu. Jadi sampai dengan 2020 produk saya masih campur. Jadi ada produk saya sendiri Sabina Beseli, ada juga produk yang saya masih ngambil juga di Tanah Abang, di Tamrin City gitu. Jadi bukan produk Sabina Beseli sendiri, masih campur-campur gitu. Nah, terima kasih. Nah, pada saat itu 2020 terjadilah Covid ya, Bu. Waktu itu ada Covid-19 ya, yang mana itu lumayan banget bikin usaha-usaha ya, yang pastinya kayak di toko-toko itu pada tutup karena berpengaruh juga ya waktu itu kan Covid. Jadi Tamrin City itu benar-benar mati, nggak ada orang sama sekali di situ. Tapi alhamdulillahnya Allah baik banget sama saya. Pada saat itu saya udah punya konveksi sendiri gitu yang udah berjalan. Lalu 2020 akhirnya saya fokus ke brand saya sendiri gitu. Jadi saya mulai branding Sabina Beseli ini. Saya udah stop ngambil di rekanan saya yang ada di Tamrin City. Akhirnya saya fokus ke brand Sabina Beselinya. Saya benar-benar fokus dan pengen yang terbaik gitu, kayak dari produksinya, dari finishingnya segala macam, supaya customer semuanya puas gitu. Dari tahun 2020 sampai sekarang alhamdulillah Sabina sudah punya sekitar 40 reseller di seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah sekitar 40 reseller itu ada yang dari Bali, ada yang dari Palu, ada yang dari Semarang dan lain-lain, banyak tersebar merata lah gitu. Dan sekarang juga kita masih menerima juga reseller. Mungkin dari ibu-ibu di sini ada yang mau jadi reseller. Kita masih buka gitu. Terus alhamdulillah kerja keras saya juga tidak luput dari bantuan suami yang ikut serta membantu berjalannya usaha ini. Terima kasih banyak. Dan juga dari keluarga, terutama orang tua yang selalu mendoakan kepada anaknya supaya menjadi orang yang sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sekarang omset Sabina sudah mencapai 700 juta satu bulan. Alhamdulillah.
semuanya pasti yang di sini melihat enak-enaknya aja, padahal pahitnya juga banyak. Pahitnya lebih banyak. Jadi lika-liku pengorbanan, peluh, keringat, semuanya udah saya alamin gitu loh. Dari awal mula saya membangun usaha ini tidak kayak jalan tol gitu, enggak. Jadi semuanya ada kerikilnya, ada pokoknya yang udah saya lewatin lah gitu. Yang penting intinya kita jujur sama niat kita sama Allah. Kita misalkan mau mulai usaha, kita jujur sama niat kita, ya Allah saya mau ini, insya Allah Allah kasih jalan gitu, karena Allah kan maha kaya. Allah nggak mungkin gitu menyanyiakan hambanya yang minta gitu. Selama kita jujur sama niat kita tulus gitu, dan kita ikhtiar sebaik mungkin, kita sabar, tekun gitu kan. Intinya itu harus fokus dan tekun kalau mau usaha itu, apapun usahanya. Gak mesti usaha baju, bisa makanan. Mungkin di sini ibu-ibu ada passion di kuliner, ada passion mungkin juga yang mau bisnis baju juga bisa gitu. Jadi semuanya kuncinya harus sabar, ikhtiar dan berdoa gitu. Sabar pokoknya. Pasti ada, namanya usaha kan pasti ada naik turunnya ya. Saya juga pernah ngalamin rugi juga pernah, saya juga pernah ditipu, pernah gitu. Jadi sampai di titik ini alhamdulillah saya bisa memberikan inspirasi buat ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa menjadi inspirasi buat ibu semuanya yang ada di sini. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin ada sesi tanya jawab, boleh? Iya, ibu-ibu. Saya mengambil Ibu Sila ya. Bu Sila, terima kasih banyak. Fi amanillah ya ibu-ibu. Bu Sila mohon pamit MC-nya karena beliau juga ada acara lagi di Bulog ya. Ini udah mau pamit. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tercinta ya, Masya Allah kita sudah mendengarkan sharing dari Mbak Seli ya yang luar biasa, inspirasi untuk kita semua ya Bu ya, walaupun kita usia lebih senior dari beliau, dari anak kita, anak kita Bu ya, luar biasa. Banyak hal yang bisa kita ambil, kita petik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu? Tanya apa aja boleh. Mau tanya ayo siapa yang mau bertanya? Untuk saya ini luar biasa loh. Saya itu selalu mengagumi para pejuang-pejuang cuan. Kita bilangnya para pejuang-pejuang. Saya selalu sangat kagum karena saya ini puluhan tahun kerja ya. Kerja itu hanya nunggu akhir bulan tanggal 25 transferan masuk tuh udah bahagia banget gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu saya selalu iri gitu. Boleh ya iri yang positif. Aduh, andainya saya bisa seperti ini gitu ya. Nah, ini kesempatan untuk kita belajar banyak dari beliau. Ayo Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ibu Emma, monggo. Ibu Erna. Ayo siapa yang mau bertanya? Mau tanya gimana caranya jadi reseller? Yang gampang aja, nggak usah nanya yang susah-susah. Mau tanya apa? Ada yang mau tanya bagaimana menjadi reseller? Atau mau bertanya bagaimana cara triknya ya supaya bisa memulai usaha dengan baik? Apa saja boleh ya. Mungkin Ibu usahanya bukan di ada siapa? Ada? Oh ya, mangga. Oh, Bu Wida dulu, mangga. Ini Ibu sekretaris kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mbak Seli, kami tadi sudah mendengar penuturan Mbak Seli sangat luar biasa. Kelihatannya memang perlu perjuangan ya Bu ya, dalam suatu mencapai yang cita-cita yang kita inginkan itu tidak gampang. Di sini saya hanya ingin bertanya, bagaimana kiat-kiat Mbak Seli apabila pasti kan di dalam perjalanan itu tidak selalu mulus, ada aja yang tadi bilang kerikil-kerikil yang memang harus kita jalani. Nah, untuk itu mungkin ada rasa frustasi atau gimana. Nah itu bagaimana mungkin Mbak Sri bisa berbagi di sini sehingga teman-teman di sini juga ada motivasi untuk menjadi seperti Mbak Sri, pengusaha muslimah muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mau langsung dijawab sekalian aja? Boleh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu.
Jadi tadi kiat-kiat ya, gimana kalau kita lagi down ya. Pastinya dalam usaha itu pasti ada, dan hampir tiap hari sih aku rasain gitu. Jadi ada kalanya misalkan lagi orderan lagi sepi gitu, itu pasti kita down, kita ngerasa down juga gitu. Tapi biasanya sih kalau yang saya jalanin selama ini itu biasanya saya merenung lagi kan, saya merenung lagi kok bisa ya seperti ini gitu. Jadi sebuah pembelajaran apa yang salah selama ini gitu, kok bisa kayak gini. Jadi kita mikir balik lagi, oh jadi selama ini ada yang salah nih caranya mungkin segala macam gitu. Kita memang ini butuh kayak mid time segala macam gitu. Jadi kita kayak jangan terus-terusan fokus di situ gitu. Jadi kita harus menarik diri sebentar untuk kayak untuk kayak kita tuh merenung gitu loh, kayak apa nih yang selama ini yang salah dari kita gitu. Jadi kita mikir ke situ, terus juga kita balik lagi mikir apa sih tujuan kita selama ini, motivasi kita selama ini. Kayak misalkan motivasi kan biasanya ada tuh orang tua, atau kayak misalkan ada tujuan tertentu. Kayak saya dulu, saya pengen banget naikin orang tua saya umroh gitu. Gimana caranya nih? Saya jangan stuck di sini, saya jangan sampai berhenti di sini. Jadi saya mikir lagi apa motivasi saya, apa yang buat saya seperti ini. Biasanya itu kalau sukses itu kan ada beberapa gagal, tapi pada saat kita menyerah, bisa jadi suksesnya itu ada di satu langkah setelah itu gitu. Jadi ada di belakangnya gitu. Padahal kita satu langkah lagi, asal sabar aja gitu, kita bisa melewatinya gitu. Gak apa-apa kita 1 hari 2 hari kita nggak di situ terus gitu. Kita mikir lagi, oh iya selama ini salahnya di sini, kita perbaikin lagi kayak gitu. Gitu aja sih Bu. Iya, terima kasih Bu Wida ya. Tadi pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Mbak Sally ya. Jadi intinya kalau pada saat kita merasa di bawah ya Bu ya, down, kita koreksi diri, fokus sebetulnya ya Bu ya, me time merenungi apa yang salah, apa yang ini. Jadi me time-nya bukan hanya healing ya. Kalau healing tuh menghilangkan kejenuhan sejenak, tapi kalau me time-nya adalah mengkoreksi, menganalisa letak salah dan di mana ya. Juga mungkin tidak lupa melihat pasar ya Bu ya Mbak Sally ya. Karena kan semua produk itu dengan sesuai dengan perkembangan waktu itu pasti ada berubah. Mungkin produk kita mencapai titik jenuh untuk yang produk seperti ini, mungkin mencari kreativitas yang lainnya. Jangan lupa melihat marketnya ya, yang paling penting ya, dan melihat selera pasar maksud saya ya. Customer kita ini sebetulnya ininya udah ke arah mana, mungkin seperti itu ya Mbak Sally ya. Oke, baik, ada lagi yang mau ditanyakan, Mangga? Oh, Masya Allah. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada bocoran barisan. Ada 3 orang penanya terbaik dapat souvenir dari Bunda Nenti loh. Ya, siapa? Bu Atun ada mau tanya? Bu Atun juga ini apa namanya? Iya. Ini siapa yang mau tanya dulu? Mbak Shelly? Ini juga Shelly. Oh Mbak, ya, ini juga Shelly juga namanya. Ayo Mbak Shelly, monggo. Ya. Nanti pokoknya 3 pertanyaan baik dapat hadiah luar biasa. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja deh. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Sally. Sehat-sehat ya. Saya mau tanya mengenai cara pemasaran, dan saya kayaknya minat kepengen jadi reseller, kepengen gitu, karena memang saya hobinya dagang jualan, tapi apa aja. Terus saya juga kepengen, cita-cita sih sebenarnya ada cita-cita, apalagi sekarang kan ada TikTok ya Mbak Sally ya. Saya kepengen kayak model jualannya live di TikTok lah gitu. Tapi kan kita pikir belum ada modal, terus produknya apa, saya lagi bingung gitu. Kepengen kemarin cita-cita tuh habis lebaran kepengen apa gitu yang nggak capek gitu. Saya kan biasanya jualannya lauk pauk Mbak Sally,
itu kan capek, memakan tenaga, memakan pikiran juga lah gitu. Terus kepengen yang beralih yang nggak terlalu berat, nggak terlalu capek gitu. Nah kepengen nih ya live TikTok, tapi bisa nggak kerjasama jadi resellernya Mbak Sally gitu. Dengan caranya seperti apa, terus bagaimana pemulanya. Nah nanti saya catat gitu Mbak Sally. Makasih ya Mbak Sally ya, Iya, sukses Bu. selalu. Amin amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari Ibu Sally juga itu namanya. Bukan Kak Mia ya, Kakak Mia kayak lagu Kakak Mia, Kakak Mia. Anaknya. Kita jawab dulu langsung aja mungkin, atau mau digabung dengan ini ada desainer kami Bu, Ami Pelangi. Ini juga ini desainer kita. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ibu. Kalau di sini dipanggil Ibu Atun ya. Nama saya Ami Ngatmi Atun. Bu Ami boleh, Bu Atun boleh. Nah, saya itu sebagai penjahit sudah lama ya, dari remaja sampai udah tua ini. Saya tuh ingin sekali ingin yang meneruskan usaha saya gitu ya. Jadi pengen sekali saya itu ada yang tenaga yang bisa saya mintain bantuan gitu. Nah bagaimana caranya mencari tenaga kerja itu? Itu aja Mbak Sally. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ami, Bu Atun, terkerennya itu nama sayangnya Bu Atun. Itu Bu Ami Pelangi kalau kami bilang desainernya. Ada dua pertanyaan dari Bu Sally tadi atau Kak Mia mengenai keinginan menjadi reseller ya, mungkin caranya bagaimana, karena sekarang kan semua tuh jualan tuh lebih mudah lewat medsos ya, TikTok atau apa. Kalau saya sendiri jujurnya juga gaptek ya, TikTok atau apa tuh memang kita berarti harus belajar banget ya, harus belajar dari sebetulnya mungkin mudah ya, mungkin nanti trik-triknya diajar Bu Sally. Mungkin yang kedua nanti Bu Atun mengenai mencari tenaga kerja sebetulnya ya untuk penerus ya, mungkin dua hal itu. Monggo Mbak Sally dijawab. Ya, terima kasih. Saya mau jawab pertanyaan dari Ibu Sally dulu ya tentang reseller tadi ya. Jadi di Sabina ini kan masih open reseller sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau untuk reseller ini bisa tidak terbatas. Jadi dari satu daerah itu bisa 5, bisa 6 gitu. Karena memang syaratnya di kita juga nggak terlalu berat ya. Kalau untuk syarat jadi reseller di Sabina itu cuma belanja 10 atau 15 ya? 15 ya? 15 piece baju aja untuk awal, jadi kayak deposito gitu. Belanja 15 piece baju, syaratnya nanti udah bisa jadi reseller gitu dengan berbagai benefit kayak potongan harga, terus bisa dapat kayak VIP akses gitu loh. Jadi sebelum kita kasih ke Instagram, kita udah share duluan ke reseller gitu, produk-produknya ini, keterangannya ini, harga dan segala macam. Biasa reseller untuk pembelanjaan selanjutnya, walaupun beli satu udah bisa dapat potongan harga gitu. Jadi cuman di awal aja beli 15 langsung dipotong harga reseller, dan nanti kalau misalkan udah habis mau belanja lagi itu walaupun beli satu udah bisa dapat potongan gitu Bu, potongan harga reseller. Jadi kan kalau customer umum beli ke kita kan harga normal, tapi kalau reseller tuh beda gitu. Dan juga ada manfaat lainnya, yaitu kita biasanya open order itu melalui reseller dulu gitu. Jadi kayak misalkan kita upload di Instagram produknya ini misalkan, open order via reseller gitu. Jadi reseller pun sebaiknya sih usaha ya, tapi selama ini kalaupun nggak usaha biasanya udah dicari duluan gitu sama customer Sabina. Kayak misalkan customer Sabina Bekasi pasti nyarinya kan ke kontak yang Bekasi kan, reseller, karena cuman bisa diorder reseller aja gitu. Jadi itu enaknya sih Bu. Dan balik lagi tadi ya, kalau misalkan usaha baju kan kayak tidak ada basinya ya, jadi bisa buat kalau misalkan masih ada pun bisa buat tahun depan gitu stoknya. Tapi memang itu kuncinya harus sabar gitu, kuncinya harus sabar. Terus kita memang juga harus keluar dari comfort zone kita ya, kayak tadi kan Ibu udah biasa kuliner mungkin gitu. Jadi kita jangan aman di satu titik.
Kita jangan bikin bingkai atau bikin kotak sendiri. Saya bisanya cuma di sini gitu. Jadi jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita mau mencapai kesuksesan, kita harus keluar dari kotak dan kita harus keluar dari mindset kita yang kalau kita tuh cuma bisa ini gitu loh. Padahal enggak, padahal kita juga bisa yang itu gitu. Jadi asal ada semangat, semangat dari diri sendiri ya pastinya itu 90% sih. Kalau semangat dari orang lain, dorongan dari orang lain itu biasanya nggak awet. Tapi kalau semangat dari diri sendiri, saya mau sukses, saya mau belajar, itu biasanya awet gitu. Itu aja Bu ya. Terus untuk yang tadi ya penjualan di marketplace juga ya, saya lupa tadi belum infoin. Itu biasanya penjualan bisa dari WA atau bisa dari Shopee, bisa mungkin dari tadi kayak TikTok, itu bisa banget karena zaman sekarang tuh orang lebih enak belanja di live ya, live streaming gitu kan. Jadi ngelihat langsung barangnya. Kayak ini loh saya punya baju ini size-nya ini, warnanya ini, ada ini. Terus LD-nya segini. Jadi orang lebih jelas kayak beli langsung ke toko kan kalau biasanya kalau live itu. Beda sama orang cuman dipajang di etalase terus nanya juga males gitu. Sedangkan kalau live itu biasanya yang tadi yang nggak niat malah jadi beli. Karena kayak kita tuh kayak marketing gitu kan, ngasih tahu ini nih adem loh gitu. Jadi lebih baik sih itu, lebih baik kayak kita punya marketplace, kalau mau jual lewat live itu lebih baik lagi gitu. Sebenarnya sih Sabina udah banyak yang tahu ya, biasanya banyak yang nyari juga. Misalkan produk ini udah lama nih nggak launching, saya cari di mana gitu. Jadi tanpa kita pasarin pun biasanya orang nyari gitu Bu. Itu aja mungkin ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi tentang usaha ya, mulai usaha ya Ibu siapa tadi? Ibu Mia, Bu Atun. Bu Atun ya. Yang tentang mulai gimana caranya merekrut karyawan mungkin ya atau penjahit gitu. Alhamdulillah udah Allah berikan kemampuan ya, skill menjahit itu udah. Sedangkan saya sendiri juga nggak bisa menjahit gitu. Saya nggak bisa bikin desain, saya nggak bisa menjahit, tapi alhamdulillah saya bisa mempekerjakan tukang pola, saya bisa mempekerjakan penjahit, apalagi ibu gitu yang bisa punya kemampuan gitu. Jadi mulai mungkin dari tukang pola dulu kali ya, tukang pola potong, karena kalau mau kita punya usaha ya memang harus benar-benar nyari yang terbaik gitu Bu. Kayak misalkan tukang pola nih siapa yang mau. Tapi biasanya kalau kita mau bikin usaha sendiri memang harus banyak resikonya. Jadi banyak resiko yang harus kita hadapin gitu. Kayak mungkin produknya nanti nggak laku. Beda sama kalau kita ngambil kan biasanya bisa ngambil sedikit-sedikit. Kalau kita produksi biasanya massal. Jadi ada minimalnya. Tukang pola sama jahit juga biasanya kalau semakin banyak potong semakin murah. Tapi kalau sedikit yang dikerjain biasanya dia maunya kayak harga tailor gitu, kayak harga mahal gitu. Jadi kita pun jual agak susah karena kan tinggi harganya gitu. Kecuali kalau kita udah punya strategi pasar nih, saya udah punya pandangan ke depan, saya mau jual di sini, saya mau punya open reseller sebanyak-banyaknya gitu. Jadi harus yang dibangun itu adalah strateginya dulu sih Bu. Sebelum kita rekrut karyawan, kita harus benar-benar matang gitu. Karena nggak mudah sih kalau untuk menjalankan bisnis apalagi konveksi gitu ya. Zaman sekarang kan udah banyak juga konveksi di mana-mana gitu. Tapi kan brandingnya dulu gitu, branding usahanya dulu biar orang tuh trust sama kita. Orang percaya sama kita dulu, kita punya brand nih. Jadi kita dicari gitu. Tapi biasanya bismillah dulu, mudah-mudahan sih bisa, yakin dulu aja, dicoba dulu karena kan kalau nggak nyoba kita nggak tahu ya. Yang penting tips dari saya sih itu tadi, kita kalau mau mulai usaha sendiri kita harus bangun brandingnya dulu, strateginya dulu. Kita mau bikin merek apa nih, kita sebisa mungkin bikin dulu mereknya apa, terus kita mau jual di mana nih, terus marketnya kita apa, medium up atau medium small gitu. Kita mau yang harganya berapa nih, jadi kita tentuin dulu sebelum kita cari penjahit gitu. Gitu aja Bu. Iya, terima kasih Mbak Sally ya. Sebetulnya ini pertanyaannya garis merahnya hampir sama ya dari Bu Sally dan Bu Atun itu. Yang penting adalah untuk memulai sesuatu harus dilihat brandnya dulu ya. Kita mau ke arah mana, marketnya seperti apa ya. Jadi memulainya juga lebih mudah ya. Dengan bismillah tentunya ya. Jadi Bu Sally harus dicoba dulu ya.
belajar live. Saya juga nggak bisa, saya senang kalau ada yang lihat live itu gimana sih caranya gitu. Jadi kita coba dulu, masuk dulu ke situ. Sama Bu Atun juga begitu, dicoba dulu. Kalau nggak dicoba dulu tidak akan pernah tahu. Begitu mungkin mulainya ya. Hampir sama sih sebetulnya apa awalnya benang merahnya. Ini sudah tiga penanya yang terbaik. Atau masih ada yang mau tanya lagi? Mungkin ada yang masih belum puas. Nah, ini kesempatan ini susah loh mengundang Mbak Sally. Kita sudah dari tahun 2023 yang lalu, sejak beliau itu pernah ikut menjadi sponsor acara kita ya. Tahun lalu ini tiba waktu sulam kita ya, ada spot di ujung sana, bajunya cantik-cantik luar biasa. Ini salah satunya Ibu, luar biasa ya, sederhana, anggun nabinya ya, elegan kalau kita pakai ya. Ini seperti ini, saya sendiri udah naksir dari tadi nih. Boleh nggak Mbak Sally? Ya, itu beliau luar biasa. Tidak sebetulnya kalau memulai usaha tuh jangan terlalu banyak macam perniknya. Udah satu brand, ini brandnya tuh buat saya itu udah, kalau saya perhatikan ininya, model-modelnya simple tapi anggun dan elegan. Yang pakai pun rasanya bisa begini, serasa turun dari BMW Bu, bukan dari Ferrari ya. Itu ada lagi mungkin, makanya saya bilang ini jarang loh, susah loh. Beliau tuh kita todong waktu hari di tempat Bapak, Mbak Sally mau yang ngisi acara kami gitu. Kita todong karena beliau ini memang sibuk sekali waktunya ya. Alhamdulillah beliau berkenan mengisi acara kita gitu. Ayo, ada lagi? Masih ada yang penasaran? Satu lagi boleh ya, atau ada dua tuh. Saya ini kesempatan lagi, tanya kepada pakarnya kalau kita mau sukses. Ayo Bu Tari dulu ya, yang angkat tangan Bu Tari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sally, saya mau nanya, kalau kita menurut karyawan itu, terus cara pembagian hasilnya itu gimana Mbak Sally? Cara pembayarannya gitu loh. Jadi untuk gaji ya, misalnya gaji, jadi kita kan supaya biar tahu, karena kita masih buta gitu gimana dari bahan bakunya, terus kerjanya, terus gimana? Langsung saya jawab ya. Terima Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari sharing ini ya penggajian dan lain-lain ya. Kalau di kita sih awal kita punya karyawan di tahun 2018 kita baru punya satu admin. Jadi sebelum 2018 itu, dari 2016 sampai 2018 saya semua kerjain sendiri gitu. Semuanya saya sendiri, dari belanja, berangkat pagi, pulang sore, terus abis itu saya langsung packing, saya kirim sendiri gitu. Jadi semuanya benar-benar kayak robot gitu, semua saya sendiri kerjain gitu. Tapi nggak apa-apa, awal-awal emang kayak gitu. Karena awal-awal itu kan pendapatan masih belum banyak ya, jadi saya belum bisa nyari karyawan gitu, saya belum bisa gaji gitu. Jadi gimana caranya nih, saya mikir pendapatan berapa dulu nih biar saya bisa rekrut karyawan gitu. Dan ternyata 2018 itu kewalahan banget, saya kewalahan banget. Pada saat itu padahal saya belum punya baby kan. Waktunya masih banyak lah, tapi saya kewalahan gitu. Kan karena berpengaruh juga ke pengiriman, salah-salah segala macam, karena ya itu semuanya dikerjain sendiri gitu, dari desain, dari apa segala macam. Akhirnya saya rekrut satu karyawan, satu admin. Pada saat itu ya ininya saya lah. Waktu itu saya kasih 2 juta waktu itu. Tapi omset ya masih di bawah 100 waktu itu. Terus berkembang lagi sampai dengan 3 admin. Waktu itu pembagian 3 admin. Jadi ada admin Jabodetabek, admin luar Jabodetabek, sama admin luar Jawa waktu itu. Gitu. Terus kalau untuk penjahit biasanya ini borongan Bu, borongan. Jadi satu baju satu ini gitu. Jadi sampai dengan satu baju nanti berapa gitu dikasihnya gitu. Pastinya sih itu udah saya sesuaikan ya dengan upah di Jabodetabek, upah penjahit di Jabodetabek gitu. Terus sampai dengan sekarang alhamdulillah udah ada sekitar berapa penjahit? 16 ya? 18 penjahit. Finishing ada berapa? Finishing ada 10. Terus tukang potong 1, staffnya ada 4 gitu, ada 6, staffnya ada 6 ya, staffnya ada 6 alhamdulillah sekarang gitu. Staff itu jadi yang kayak buat ngirim-ngirim paket, admin lah ya, jatuhnya admin tuh staff. Terus ada
kebetulan di sini ada mandornya Agus kan. Jadi mandor konveksinya gitu. Jadi yang ngitung-ngitung gaji konveksi ini Agus semuanya gitu. Gitu Bu. Sampai dengan sekarang ya berjalan seininya sih Bu, sesuai kebutuhannya. Kira-kira saya butuh ini nih accounting gitu. Karena kan itu mempermudah juga ya. Mempermudah saya, kalau nggak ada accounting juga berantakan gitu. Jadinya oh saya butuh nih, kalau saya udah butuh banget berarti saya harus nyari gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang udah hampir mencapai UMR sih Bu, tapi belum sampai UMR. Cuman kalau untuk usaha menengah seperti ini UMKM lah ya jatuhnya, karena kan belum PT, saya belum daftar PT. Alhamdulillah udah karyawan ada yang udah 4 tahun, 5 tahun sama saya gitu. Jadi balik lagi disesuaikan lagi dengan penghasilannya. Tapi kita juga butuh karyawan gitu, karena semuanya nggak bisa kita sendiri yang kerjain gitu. Biar gimana caranya biar usaha ini berkembang, kita juga butuh orang untuk membantu, karena rezekinya mereka tuh beda lagi gitu, Allah yang kasih gitu. Itu aja. Ya, baik, mungkin itu ya terjawab ya Ibu Tari ya pertanyaannya ya. Jadi intinya setiap ini tuh kita hitung dari bahan pokoknya ya. Sebetulnya sambil tadi sharing juga ngobrol dengan Pak Mandor di konveksinya. Sebetulnya kalau upah itu termasuk ke dalam biaya pokok. Jadi dihitung per, misalnya satu helai baju harga bahan bakunya sekian, upah tenaga kerjanya sekian, dijual sekian. Jadi Mbak Sally bilang itu harus masuk di penghasilan. Jangan nanti habis buat bayar gaji, Mbak Sally-nya nggak dapat apa-apa gitu loh. Maksud intinya dihitung per itemnya masuk ke harga pokok ya, ke biaya pokok. Satu lagi Ibu Laila yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sally, tadi saya sudah mencermati semuanya ya dari usahanya. Di sini saya tertarik ingin menjadi reseller. Kebetulan saya 2002 dulu pernah terjun berjualan pakaian. Kadang tapi saya beli di Tamrin City, di Tanah Abang. Kadang-kadang saya yang jadi modisnya, saya beli 10, satu saya berpakai gitu. Alhamdulillah ya namanya itu jualan ya. Kalau dulu kan belum ada sistem TikTok atau Instagram yang apa kita door to door. Itu perjalanan sudah pernah saya carikan. Nah, saya mau bertanya di sini tentang reseller. Di sini reseller kita menjadi member 15 piece pakaian. Baru kita bisa menjadi reseller. Saya ingin mencari cuan ini, saya mau bawa ke daerah. Nah, dari pakaian ini dari 15 potong itu, apa kita bisa memilih bermacam-macam modis dan model, atau kita 15 potong piece ini kita satu model? Karena kita kan buat jualan ya, buat jualan langsung di toko. Terus lagi harga itu mempengaruhikah dari 15 sampai 12 sampai 13 potong? Itu aja Mbak Sally dari saya, karena saya berminat untuk berburu cuan di sini. Makasih Mbak Sally. Terima kasih Bu Laila. Semangat cuan, ayo pejuang cuan ya Mbak Sally. Ini lebih ke arah udah ke teknisnya ya. Monggo Mbak Sally langsung jawab saja. Terima kasih pertanyaannya Bu. Jadi kebetulan kalau di Sabina ini reseller tuh masih kayak skala kecil ya. Jadi biasanya kan kalau di tempat lain tuh ada agen, habis itu di bawahnya ada reseller, di bawahnya lagi ada kayak marketer yang kecil-kecilnya lagi gitu. Nah kalau mereka biasanya kan sistemnya presentasi ya. Kalau biasanya kalau agen itu presentasinya berapa, nanti di bawahnya ada reseller lagi dibagi berapa lagi gitu. Nah kalau di kita itu rata Bu, jadi sistemnya potongan harga bukan presentasi gitu. Jadi misalkan di kita harga jual 200.000, nanti harga reseller beda gitu. Tapi itu sama semua. Paling nanti ada minimal belanja dalam 1 bulannya gitu. Kalau misalkan 1 bulan ada targetnya. Kalau 1 bulan itu biasanya minimal 10 ya. 10. Jadi kalau belanjanya kurang dari 10, biasanya nanti kita tanya dulu gimana penjualannya gitu. Kalau memang di bawah 10 udah nggak bisa lanjut lagi reseller gitu. Jadi ada target, tetap ada target, tapi nggak yang banyak gitu. Target 10 piece 1 bulan itu biasanya itu udah sedikit, paling sedikit gitu dibanding dengan online shop lain.
Jadi ringan sih, ringan untuk targetnya. Dan juga untuk syarat awalnya kan cuma 15 baju juga. Biasanya kan harus ada, kalau agen lain tuh ada yang harus beli berapa juta dulu gitu kan, 10 juta dulu baru bisa jadi agen. Kalau di kita cuma 15 baju tuh paling kayak satu bajunya di rata-rata harga 185 gitu. Jadi kalau 10 aja kan 18 ya, 1,8 juta. Ya sekitar 2 jutaan lah modalnya gitu. Terus kalau untuk harga jualnya kita sama semua harga jualnya. Kalau dari pusatnya 200.000, minimal jual reseller pun 200.000, tapi bisa lebih tinggi. Kalau misalkan biasanya kan ada yang luar kota tuh mahal di ongkir ya. Jadi boleh mereka jual 250 gitu. Yang penting jangan jual di bawah harga pusat gitu syaratnya. Itu aja sih. Ya, baik, terjawab ya Bu Laila. Wah, ini kayaknya udah mau mulai nih. Ya, oke, untuk disable untuk lebih nanya teknis lebih detailnya mungkin bisa langsung ke ini ya, ke Mbak Sally, ke IG-nya atau apanya. Ya? Oh, boleh modelnya boleh campur apa enggak? Boleh modelnya boleh campur. Boleh katanya, yang penting untuk awal 15 ya. Ya, tangkap beli putus 15. Terus jalan minimal 10 ya per bulan targetnya. Tetap harus ada target ya teman-teman. Kenapa, siapa yang mau berminat segera tuh ditanya sama Bu Nenenti nih. Ayo. Ya. ada manajernya ternyata di sini. Boleh nanti di koleksi dulu. Ini maksudnya Bunda Nenti ini untuk memfasilitasi bertemu dengan beliau. Nanti kapan-kapan kita juga lihat ke tempat produksinya ya Bu ya. Kita jalan-jalan. Pernah juga janjian tapi nggak jadi-jadi karena berbagai kesibukan. Udah mohon izin ke Mbak Sally untuk melihat tempat produksi. Tapi dari kita ini waktunya yang belum ada yang pas gitu waktunya ya. Mungkin itu udah ada lagi ya. Sudah cukup? Sudah cukup ya, luar biasa memang sharing dari Mbak Sally ini tentu menginspirasi. Mungkin kita belum ketemu idenya, tapi mungkin anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa juga bisa kita keluarkan. Kita cerita kepada keluarga kita bahwa kita tadi pertemuan IPMI ada Mbak Sally loh, mulai gini-gini. Dari omongan kita sampai ke keluarga barangkali ya, anak kita, keponakan atau siapapun mungkin terinspirasi. Jadi inspirasi itu jangan hanya untuk kita sendiri ya, bukan untuk kita sendiri. Bisa kita ceritakan kepada yang lain. Saya juga begitu, kalau misalnya saya lagi menghadiri sesuatu, karena saya cuma punya anak cuma satu, udah jelas jadi dosen kan susah ya. Mungkin tapi tetap saya cerita, tadi saya ketemu ini loh, saya ketemu pengusaha ini, beliau mulai usaha dari nol seperti itu. Semua orang sukses, kalau saya perhatikan selalu memulainya dari zero. Jatuh bangunnya juga luar biasa ya. Pasti gitu. Kemarin juga saya ketemu pengusaha internasional ya, angkutan Kebetulan Putra Aceh. Itu juga seperti itu ya. Selamat datang Mbak Sumi. Ya. Seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan semua yang sukses itu pasti jatuh bangunnya juga ada, tapi tidak menyerah. Tapi selalu fokus dan tahu jalurnya dan tahu melihat situasi pasar. Mungkin pasarnya sudah berubah seperti apa ya. Ya mungkin saya juga sedikit berbagi pengalaman, saya tidak bisa sukses di situ, tapi saya dulu marketing di bank, yang mau nggak mau harus belajar usaha nasabah saya. Nasabah saya itu macam-macam usahanya kan, dari A sampai Z, dan saya sok pinter, seolah-olah tahu ngerti jalan usaha ceritanya dia tuh apa, harus bisa begitu pendengar yang baik, ini baik. Padahal saya nggak ngerti, tapi saya satu tarik kesimpulan, semua yang sukses itu pasti memulainya dengan jatuh bangun dan fokus, dan selalu melihat ada hal apa lagi yang bisa digali. Nggak mentok di sini, bisa mencari yang lain ya. Dan itu selalu saya ceritakan kepada yang lain supaya menginspirasi yang lain. Begitu juga cerita dari Mbak Sally ini, ibu bawa pulang ke rumah, ceritakan kepada anak-anak, kepada keponakan, tetangga mungkin atau siapa kerabat. Semoga ini menjadi satu inspirasi buat kita semua ya, ibu-ibu semuanya. Terima kasih ya sekali lagi atas ininya Mbak Sally, saya sangat berterima kasih, mengapresiasi sekali dari kesibukan beliau bisa mengisi acara kita, Masya Allah ya, luar biasa ya. Terima kasih Bu Nenti juga ya yang sudah memfasilitasi ya. Ibu-ibu sekalian, mari kita beri aplaus, tepuk tangan kepada Ibu Sally. Semoga usaha beliau ya bisa makin berkembang lagi, makin mendunia lagi ya, Masya Allah ini ya. Ini tidak ada yang bisa ini buat Mbak Sally ini tetap ya, moderatornya tetap nih naksir nih ya. Ya Insya Allah ya. Sebelum ini kita kembali lagi tadi ya.
Oh iya betul. Kita tadi ada beberapa dan 6 pertanyaan. Bu Ketua sudah menjanjikan ada 3 bingkisan untuk penanya. Oh ada 5, ada 5-5-nya berarti ya untuk dapat bingkisan dari Ibu Ketua kita ya. Nanti maju ke depan. Iya, bingkisan ini dari sponsor kita Bank Syariah Patriot ya Bu ya. Iya, Bank Syariah Patriot di sana, Mas ya, terima kasih banyak ya. Ini juga berkat Ibu Ketua ya yang bisa mendapatkan sponsor dalam waktu cuma 1 hari saja. Ayo yang bertanya tadi ada Ibu Atun, Ibu Seli, kemudian Ibu Tari, Ibu Laila, monggo masuk ke depan. Tadi satu lagi siapa Ibu Wida ya, 5 orang penanya ke depan nanti akan diberikan bingkisan oleh Mbak Seli. Monggo boleh dibantu untuk memberikan bingkisannya. Di sini di depan sini silahkan. Iya, alhamdulillah pertanyaannya memang menggelitik dan luar biasa ya ibu-ibu ya. Oke, ini dari Mbak Seli, silakan. Didampingi oleh Bunda Nenti sebagai ketua. Ya, Ibu Wida, terima kasih banyak nih. Ini support dari Bu Wida juga acara kita bisa berjalan dengan baik. Iya, Bu Atun, sukses dengan mie pelanginya ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian Ibu Seli, semoga bisa mulai hijrah ke medsosnya Bu, live TikTok dan Instagram atau masuk di Shopee ya, harus bikin akun dulu kalau nggak salah kalau di Shopee ya, di marketplace. Oke. Ya Bu Tari, ya silakan berfoto bersama Ibu Ketua kita dan Ibu Mbak Seli, silakan Mbak Seli tengah, monggo. Ibu Ketua di tengah, ya Bu Nanti tengah, silakan. Iya, ini Bu saya. Iya. Udah situ kan foto. Iya, sini aja deh. Moderator sini, bikin. Dapat Bu, ada rapat Bu. Iya lagi Bu. Senyumnya Bu. 1, 2. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Bentar Bu. Oh ini cakep luar biasa. Kamera lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Oke ya. Terima kasih. Banyak sukses buat para